Saya katakan saya lebih setuju Limbat sebagai waliullah, sebagai seorang wali. Kalau misalkan acuannya wali ada di situ. Tidak segera dilaksanakan, akhirnya malaikat yang kukuhkan kayunya. Saya Pak. Lalu saya sangat menyayangkan terhadap apa yang disampaikan oleh salah satu orang yang dianggap wali oleh hari ini, Gus Fuad ya. Hanya ulun nggak pernah ngutip hadis, nggak pernah ayat Quran, jarang lah kalau nggak terpaksa. Itu dikira orang Arab nanti. Dikit pakai dalil, udah katam. Pernyataan semacam itu sangat menyimpang sekali terhadap prinsip keagamaan kita. Kenapa? Karena kita butuh identitas. Identitas itu adalah dalil. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat kaum muslimin, subscriber channel Penting Akidah dimanapun Anda berada. Pada kesempatan ini saya akan menyampaikan satu hal penting yang sifatnya prinsip di dalam keagamaan. Kenapa? Karena banyak di akhir-akhir ini istilah-istilah yang sifatnya membingungkan terhadap umat, yang sifatnya merancaukan terhadap akidah. Sebagaimana kita ketahui di dalam beragama, khususnya Islam, kita tidak bisa lepas dengan adanya dalil. Lalu saya sangat menyayangkan terhadap apa yang disampaikan oleh salah satu orang yang bahkan dianggap wali oleh hari ini, Gus Fuad ya. Jadi mengatakan saya tidak mau pakai dalil-dalil lah. Saya banyak hafal, kalau kitab sudah semua apa dan lain sebagainya. Jadi saya tidak mau pakai dalil-dalil. Ya kalau mungkin waktu terpaksa katanya begitu. Apa alasannya katanya? Alasannya takut dikira orang Arab katanya kalau pakai dalil. Masya Allah, Masya Allah. Semoga Allah jauhkan kita daripada hal-hal yang bisa menjauhkan kita dari keimanan. Itu at-ta'wik anil iman. Itu adalah hal-hal yang memudaratkan terhadap kehidupan dunia akhirat kita. Baiklah, langsung saja. Saya akan menyampaikan di sini bahwa kalau misalkan kita tidak perlu dalil-dalil, ya cukup dengan perasaan saja, atau ya intinya di luar daripada dalil lah. Bagaimana mungkin bahwa Islam itu adalah ad-dinud dalil wal hujjah wal musamahah, bahwa Islam itu adalah agama dalil, agama hujjah, agama musamahah, toleran. Ketika sesuatu menjadi pijakan-pijakan yang sifatnya butuh atau sebagai acuan di dalam fistimbatul hukmi, di dalam mencari hukum, maka toleransi itu kita pakai juga. Inilah agama Islam. Maka saudara kaum muslimin dimanapun Anda berada, jangan pernah kita berhenti untuk mencari dalil-dalil kebenaran bagaimanapun. Dalil itu penting di dalam agama kita, yaitu agama Islam. Bagaimana mungkin kita tahu bahwa Islam itu benar? Famal adillatu ala annal islama huwa ad-dinul haq. Bagaimana mungkin kita kalau tidak pakai dalil, kita tahu bahwa Islam adalah agama yang benar? Semuanya ada dalil, semuanya ada dasarnya. Jadi kurang lebihnya begini. Pernyataan semacam itu sangat menyimpang sekali terhadap prinsip keagamaan kita. Kenapa? Karena kita butuh identitas. Identitas itu adalah dalil. Kalau misalkan mengatakan saya tidak mau pakai dalil-dalilan karena takut dikira orang Arab, ini tambah fatal lagi. Bagaimana nanti akan saya urai di berikut ini. Kembalinya nanti yang bicara apa? Namanya kembali ke kesimpulan. Kalau cuma baca kitab macam udah katam ulun. Udah katam. Ya kitab yang sesungguh-sungguhnya itu Guru Sukumul itu kitab yang sesungguh-sungguhnya, itu kitab edisi terakhir itu. Yang meringkas semua kitab yang sudah ditulis kan gitu. Makanya ulun nggak pernah ngutip hadis, nggak pernah ayat Quran, jarang lah kalau nggak terpaksa gitu. Lu dikira orang Arab nanti. Dikit-dikit pakai dalil lah. Udah katam kayak gitu. Tapi yang pertama adalah Anda kalau misalkan bawa sepeda motor dengan sigapnya, Anda jalan di jalan raya di depan polisi misalkan, lalu Anda ditanya mana surat-suratnya,
saya tidak mau pakai surat-surat. Kenapa? Karena saya takut dikira suudzon kepada bapak, misalkan. Kok bisa begitu? Kalau saya pakai surat, berarti saya mengira bapak itu orang yang suka negatif. Artinya, mengira saya tidak punya hak kepada sepeda ini. Sedangkan saya berhusnudzon kepada bapak bahwa bapak adalah orang yang baik hatinya dan suka percaya kepada orang lain. Jadi cukup saya katakan sepeda ini milik saya tanpa surat-surat, bapak itu sudah percaya harusnya. Paham ya maksud saya? Jadi jadi kan begini, kalau misalkan kita pakai ini mobil saya, ini motor saya, ini surat-suratnya, kalau Anda tidak percaya, nah mengira orang tidak percaya ini kan negatif. Jadi akhirnya dia tidak bawa surat-surat, tidak bawa STNK, tidak bawa PPKB atau apapun yang dibutuhkan di jalan. Lalu ketika ketemu polisi, mana surat-suratnya? Tidak usah Pak, saya kan husnudzon kepada Bapak bahwa Bapak ini adalah orang yang percaya-percaya saja. Bapak adalah orang baik. Ya nggak begitu, tetap Anda diseret, tetap Anda dimasukkan motornya ke samsatnya atau kemana misalkan. Ya itulah, apalagi agama yang mana pertaruhannya adalah dunia akhirat, yang mana agama ini menjadi satu acuan daripada keselamatan dunia akhirat kita. Harus pakai dalil. Famal adillatu ala anna al-islam huwa ad-dinul haq. Bagaimana mungkin Anda kalau misalkan tidak mau berdalil-berdalil menyampaikan bahwa agama Anda adalah agama yang hak, mau pakai dalil akal-akalan? Masya Allah, memang ada, itu tidak kita pungkiri, ada. Tapi dalil akli itu adalah bagaimana kita menjurus kepada yang istilahnya musamahah, yaitu toleransi. Kurang lebihnya begitu. Baik. Kemudian saya akan menyampaikan satu hal yang sebenarnya mungkin menurut sebagian besar orang ini tidak masalah. Ketika dikatakan saya tidak mau dibilang orang Arab, artinya takut dibilang orang Arab kalau dalil-dalil. Kalau saya tidak, prinsip saya adalah kalau perlu, kalau bisa saya ingin menjadi orang Arab kalau perlu, tetangga Nabi, di tanah kelahiran Nabi. Karena siapapun itu yang mengatakan kalau misalkan tidak sesuai dengan fakta dan logika, ya tentu ini tidak bisa kita ambil maksud saya. Saya cinta kepada Nabi, saya cinta terhadap tanah air Nabi, saya cinta terhadap cara, gaya, pola, apapun yang dilakukan Nabi. Itu namanya cinta sejati dan hakiki. Seperti Anda yang mengatakan bahwasanya muhibbin kepada guru sekumpul, semuanya pokoknya mau melihat Quran, lihat guru sekumpul, mau lihat Nabi, lihatlah guru sekumpul. Kurang lebihnya begitu ya. Bukan pengen ketemu orang yang benar-benar dirinya itulah Quran, dirinya itulah hadis, dirinya itulah kitab. Itu ketemunya guru sekumpul itu. Mau lihat Ihya Ulumuddin, ya guru sekumpul. Mau lihat Quran, ya guru sekumpul itu. Mau lihat hadis, ya guru sekumpul itu. Jadi semuanya itu mengacu kepada apa yang dicintai. Bukan berarti saya muhibbin kepada para ulama, kepada guru sekumpul, kemudian para wali, kemudian Kiai Khalil Bangkalan dan semuanya. Akan tapi tidak dibenarkan juga kalau misalkan kita barbar di dalam menyampaikan hal-hal yang sifatnya ta'assub, kemudian ghulu, berlebih-lebihan di dalam beragama. Ini salah satunya. Baik, saya tidak akan bahas ini, mungkin di lain kesempatan. Saya akan mempertanyakan, Anda mengatakan bahwasanya takut dibilang orang Arab. Lalu Nabi Anda orang mana? Kenapa Anda tidak bangga kalau misalkan Anda dikira orang Arab? Karena Nabi Anda adalah orang Arab. Dan ini adalah satu pertanggungjawaban yang akan saya sampaikan di sini, bahwa kebanggaan Nabi SAW sebagai orang Arab. Satu. Yang kedua, Nabi mengait-ngaitkan Arab dengan keagamaan. Yang ketiga, Nabi mengaitkan Arab dengan kecintaan umatnya kepada dirinya. Saya akan pertanggungjawabkan. Di sini disampaikan oleh salah satu hadis, ya, yaitu disampaikan oleh Sayyidina atau sahabat Salman Al-Farisi. Beliau mengatakan begini, qala li Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Suatu ketika Nabi berkata kepadaku, kata beliau. Apa kata Nabi? Ya Salman, la tabghibni. Ada yang mengatakan la tubghibni. Sama-sama bisa. Jangan kamu membenciku. Fatufariq dinak. Kalau kamu membenciku, kamu akan berpisah dengan agamamu. Kamu tidak akan sama dengan saya, artinya agama kita tidak sama. Kurang lebihnya begitu, kata Nabi. Lalu Salman Al-Farisi heran, loh kok bisa Nabi mengatakan jangan benci aku? Kata Salman, fakaifa ubghiduka ya Rasulullah? Fakaifa abghaduka ya Rasulullah? Sama? Bagaimana mungkin aku membencimu ya Rasulullah? Wa bika hadanallah. Karena dengan dirimu lah aku mendapatkan petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Tidak mungkin ya Rasulullah.
Lalu apa kata Nabi? Bukan begitu Salman. Tubghidul Arab atau tabghadul Arab fatubghiduni. Fatabghadni. Kamu membenci Arab sama saja kamu membenciku, kata Nabi. Masya Allah. Jadi Arab ini dikaitkan dengan cintanya kita kepada Nabi. Arab ini dikaitkan dengan keimanan. Arab ini dikaitkan dengan keagamaan. Kan saya menyaksikan Ini Nabi yang mengatakan, bukan saya. Jadi kalau saya ya takut mengatakan, sekitar takut jam 2 itu kurang lebih hujan lebat dan anginnya itu takut. kayu Sedikit itu pun kita yang menyindir ditunjukkan apapun yang dihindari oleh Nabi, apapun yang tidak disuka oleh Nabi, kayu saya kecil-kecil takut ini itu enggak roboh. menjauhkan diri Yang saya ditunjukkan dengan Yai Suruh Potong itu roboh. Semoga Anda juga begitu, waktu itu masih dan hujan, Anda, masih angin. kita semuanya Mau nggak mau kita semua santri-santri itu hanya akan pas nggak hujan kan enak, apalagi banyak santri waktu itu kan. Baik, kalau misalkan ada yang mempertanyakan hadisnya ini dhaif, ini bukan sampai marah kayak gitu. Daunnya Pak Kiai untuk mencari hukum, untuk segera dilaksanakan memutuskan hukum, wajib, halal, makruh, makruh, sunnah, mubah dan lain sebagainya. Bukan, tapi ini fil fadail dan hikmah. Ini dalam hikmah dan keutamaan kecintaan kita kepada baginda Nabi. Tapi ini hadis dikutip di mana-mana. Nah, kalau boleh saya sampaikan, hadis ini dicatat di dalam musnadnya Imam Tirmidzi 3927. Hadis tersebut ada di musnadnya Imam Tirmidzi. Kemudian ada di musnadnya Imam Tabarani di dalam kitabnya Mu'jamul Kabir. Kemudian ada di dalam kitabnya Imam Hakim, yaitu di Mustadrak juz 4 halaman 86 insyaallah. Ini hadis jelas-jelas nyata bagaimana Nabi mengaitkan kecintaan kepada Arab, yaitu dikaitkan dengan kecintaan kepada dirinya. Masya Allah, semoga kita dicatat sebagai orang yang cinta kepada Nabi kita SAW. Baik, jadi jangan sekali-kali Anda takut saya dibilang Arab. Saya tidak mau pakai dalil, takut dibilang Arab. Aku takut dikira orang Arab. Dikira orang Arab. Astagfirullah. Saya punya cerita. Saya punya nenek. Beliau sangat-sangat cinta kepada Arab. Artinya cinta kepada Arab karena cinta karena Nabi ada di Arab, bukan lebih dari itu. Sehingga beliau meminta kepada siapapun yang bertamu kepada beliau untuk doakan saya supaya saya mati di Arab. Supaya saya mati di Arab, saya cinta Arab dan sebagainya. Masya Allah, beliau mempunyai hajat yang terkabul sehingga beliau meninggal di hadapan di sekitar makam Rasulullah SAW dan beliau dimakamkan di sana. Ini kecintaan kepada Arab karena ingin diakui cintanya kepada baginda Nabi SAW. Allahumma sholli ala Muhammad. Baik, yang terakhir saya akan menyampaikan di sini bahwa wali itu seperti apa sih? Jadi mohon hati-hati di dalam menyikapi satu hal karena ini menjadi racun terhadap orang awam. Karena setiap pernyataannya kalau orang sudah diedifikasi sedemikian rupa, oh ini dianggap wali, ini mukasyafah dan lain sebagainya, ini tembus pandang, ini hebat bla bla bla. Salam dari Binjai. Tidak mudah menjadi wali. Dan bukan berarti orang mempunyai kehebatan begini sedikit dianggap wali. Tidak. Kalau misalkan Anda menganggap orang wali hanya bisa berbuat sesuatu yang sifatnya khariqun lil ada, di luar kebiasaan, maka lebih dulu saya akan menganggap Limbat sebagai wali. Kenapa? Bisa narik mobil, kemudian bisa dilindas mobil truk dan lain sebagainya, itu tidak apa-apa.
Saya katakan saya lebih setuju limbat sebagai waliullah, sebagai seorang wali. Kalau misalkan acuannya wali ada di situ. Tapi hati-hati, perhatikan, wali itu sudah melalui proses atau step by step daripada perjalanan agama itu, dari syariat, hakikat, dan seterusnya, dan lalu ma'rifat. Kalau boleh saya sampaikan di sini apa yang disampaikan oleh Hadratus Syekh Kiai Nawawi bin Abdul Jalil, Allahumma yarham, pengasuh pondok pesantren Sidogiri, beberapa tahun yang lalu. Beliau mencatat satu buku atau kitab yang bernama Al-Ma'man min ad-Dhalalah fi Aqaididdin. Beliau mencatat betul-betul, artinya apa? Memperhatikan betul akidah ini supaya tidak tergadaikan, supaya tidak tergelincir. Di dalam catatannya beliau menjelaskan secara gamblang kurang lebihnya bagaimana kita harus patuh terhadap syariat dulu. Syariat dulu. Kalau ketemu kelihatan ini penista agama, jangan dibela. Ini syariat. Kalau kelihatan orang di dalam kebiasaannya yaitu istihza di dalam agama, menyelewengkan, meremehkan terhadap agama, membuat olok-olok atau main-main soal agama, ini diperhatikan oleh beliau Hadratus Syekh Kiai Nawawi bin Abdul Jalil. Beliau mencatat di sana, menjelaskan secara detail dan gamblang bahwasanya apa yang harus kita lalui. Dikenalkan oleh beliau, syariat itu apa dulu, hakikat itu apa dulu. Apa kata beliau? Asy-syari'atu ma warada bihi taklif, yaitu bagaimana syariat ini yang menuntun kita kepada kewajiban-kewajiban kita kepada Allah yang harus dilalui, tidak bisa ditawar, net, no nego. Ini kata beliau. Kemudian hakikat itu, al-haqiqah ma warada bihi ta'rif. Bagaimana hakikat ini setelah melalui syariat dulu, lalu sampai kepada hakikat, disitulah akan diantarkan kepada ma'rifat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Disitulah jenjang berikutnya adalah kewalian kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bukan karena gara-gara di depan rumahnya katanya pohon roboh sendiri katanya, Masya Allah, itu wali dan banyak lain sebagainya. Limbat itu lebih banyak keanehan-keanehannya. Kalau perlu dulu saya heran kepada Deddy Corbuzier, tukang sulap dan lain sebagainya, banyak. Ini adalah khariqul adat, kebiasaan yang tidak lumrah gitu loh. Maksud saya hal-hal yang tidak lumrah. Kalau misalkan hanya itu patokan Anda membuat orang mengklaim atau mengangkat seseorang menjadi wali, lihat dulu bersyariatnya seperti apa, kehati-hatiannya di dalam persoalan agama seperti apa, keilmuannya seperti apa. Itu baru selesai, itu baru mantap, itu baru taslim bahwa seorang itu akan menjadi wali karena Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mengangkatnya. Bahwa di dalam diri wali, inna awliya Allah la khaufun alaihim wa lahum yahzanun. Wali itu tidak akan pernah khawatir, tidak pernah ragu di dalam dirinya, tidak pernah khawatir terhadap kekurangan apapun, sehingga dengan serta-merta membuat agama sedemikian rupa gamblang, sedemikian rupa istilahnya, aut-autan ya, istilahnya acak-acakan. Bukan begitu, Masya Allah. Kita hari ini mengkaji banyak hal. Dalam kesempatan ini mohon maaf, saya sampaikan dengan jelas dan gamblang dan nyata bahwa orang ini karena kita hidup di zaman serba global. Ketika kita tidak menjelaskan identitas seseorang, khawatir orang awam akan mengikutinya secara membabi buta dan ta'assub, fanatik buta, sehingga dia terseret kepada kubangan kezaliman, kubangan kemunafikan, kubangan kekufuran, dan keluar dari agama Allah Subhanahu wa Ta'ala tanpa terasa. Na'udzubillah, tsumma na'udzubillah. Semoga ini bisa mencerahkan. Jazakumullah khairan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini sambil menemani tukang ini. Masya Allah. Kita upload setelah ini. Baik. Assalamualaikum. Kami mengajak Anda untuk ikut serta membebaskan tanah wakaf, pembangunan dan program kaderisasi pemimpin muslim yang kuat memegang syariat dan sunnah. Yakinlah bahwa janji balasan Allah tidak terkira dalam perhitungan manusia. Salah satu janji Allah dalam Al-Quran, وَمَا أَنْفَقْتُم مِّن شَيْءٍ فَهُوَ يُخْلِفُهُ وَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ.
Dan apa saja yang kamu infakkan, Allah akan menggantinya, dan dialah pemberi rezeki yang terbaik. Rasulullah juga menyerukan dengan sabdanya, "Anfiq ya Bilal, wala takhsha min dhil arsy iqlala." Berinfaklah wahai Bilal, jangan takut dipersedikit hartamu oleh zat yang memiliki arasy. Pondok Pesantren Syariah Al-Jalil, program tahfidz hadis Al-Quran, penanaman akidah yang kuat dalam rangka kaderisasi pemimpin muslim yang siap terjun di tengah masyarakat, membentengi akidah mereka, serta membela agama dan syariat, menjaga sunnah nabawiyah. Kami tidak melihat nominal berapapun yang Anda tanam, tapi niat mulia Anda lah, baik yang diniatkan untuk diri Anda, terutama untuk orang tua Anda yang mungkin sudah rindu menanti sedekah jariah Anda. Hormat kami untuk Anda semuanya. Kami kan terus bersamamu, untukmu Mahat Al-Jalil tercinta. Kami penuhi panggilanmu, untukmu